Ya, baik. Teman-teman, ini adalah soal yang tadi ditanyakan oleh Yanti. Ya, soalnya mengenai kontraksi otot ya pada sarkomer yang berada di otot lurik atau otot rangka yang merupakan otot yang melekat pada tulang kita. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, tulang merupakan alat gerak pasif ya, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jadi yang menyebabkan kita bisa beraktivitas, berpindah tepat itu karena kontraksi dan relaksasi dari otot kita. Sehingga tulang kita seolah-olah yang menyebabkan kita itu bisa bergerak, padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah, yang berkontraksi itu adalah otot ya. Oke, soal yang pertama. Pada saat otot berkontraksi, salah satu tahap yang terjadi adalah, ini adalah pilihan jawabannya ya. Ini berhubungan dengan apakah zona H atau pita I, pita A yang akan memendek atau memanjang. Kemudian di soal nomor 2 sama, yaitu tentang mekanisme panjang pendek dari pita A, pita I, zona H ya. Namun ini kebalikannya, bukan pada saat otot berkontraksi, tetapi pada saat otot berelaksasi. Nah, teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan soal ini ya. Jadi kita akan kita bahas dulu tentang otot ya. Oke. Ini adalah otot bisep dan yang ini adalah otot tricep. Kalau ambil contoh adalah otot bisep yang ada di lengan atas kita ya, itu otot terdiri dari berkas otot. Jadi banyak sekali berkas otot. Kemudian berkas ototnya terdiri dari serabut otot tunggal. Nah, serabut otot ini bernama myofibril ya. Dan di myofibril ini terdapat banyak sekali unit fungsional kontraksi otot yang namanya adalah sarkomer ya. Dan sarkomer terdiri dari dua macam filamen, yaitu filamen tipis atau aktin dan filamen tebal atau miosin. Iya, baik teman-teman, ini adalah gambaran dua dimensi dari myofibril ya, dan ini adalah sarkomernya. Dan jika teman-teman amati di sini, ini ada garis zigzag yang warnanya hitam, ada garis yang warnanya biru, dan ada garis yang warnanya merah. Untuk garis zigzag ini ya, itu disebut garis Z ya, merupakan garis pembatas antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lainnya. Jadi di sini ada satu sarkomer ya, di sebelahnya ada satu sarkomer lagi ya, di sebelah sini juga ada satu sarkomer lagi. Banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada garis yang warnanya biru ya, biru. Coba. Nah, wilayah yang hanya ada warna birunya saja, berarti hanya ada aktinnya saja, berarti ini disebut pita I ya. Kemudian lanjut lagi ke sini ya, ada warna biru, merah ya, tumpang tindih, biru dan merahnya berarti aktin dan miosinnya tumpang tindih. Ini disebut pita A. Sedangkan di bagian tengah ya, itu hanya ada garis warna merah saja, berarti hanya ada miosin saja, ini disebut sebagai zona H. Lanjut. Nah, kalau ingin tahu ya bagaimana posisi pita I, pita A, zona H, garis Z ya pada saat otot itu berkontraksi, di sini jawabannya teman-teman. Jadi yang warnanya kuning seperti manik-manik ini adalah filamen tipis aktin. Jadi tadi warnanya itu biru ya di slide sebelumnya. Nah, ini warnanya biru. Jadi di sini diberi warna kuning. Selanjutnya kalau miosin di sini merah, di sini adalah yang warnanya ungu. Nah, semuanya dimulai dari sini, teman-teman. Jadi kepala miosin ini ya akan berikatan dengan ATP. Jadi dalam posisi ini ya, kondisinya miosin itu berada pada konfigurasi energi yang rendah. Selanjutnya ATP-nya itu teman-teman itu akan dihidrolisis menjadi ADP plus P.
lepasnya P ini mengakibatkan kepala miosin itu dalam posisi konfigurasi energi tinggi. Nah, karena energinya sudah tinggi teman-teman, maka kepala miosin ini bisa berikatan dengan aktin. Berikatannya itu pada daerah kompleks troponin. Ya. Nah, ketika berikatan ini mengakibatkan adanya jembatan, ya. Nah, jembatannya itu jembatan silang, ya, atau jembatan sliding. Jadi seperti sliding filamen. Nah, ini. Nah, ketika ini sudah berikatan, teman-teman, makanya dia bisa menarik aktin itu menuju ke bagian tengah. Jadi, kalau kepala-kepala ini sudah berikatan di aktin, teman-teman, yang merah-merah ini yang kayak pagar nih berikatan di aktin, maka dia jika konfigurasi energinya sudah tinggi, dia bisa menarik, ya, bisa menarik aktin menuju ke bagian tengah. Seperti itu. Jadi, dia akan bisa menarik aktin ke bagian tengah dari sarkomer. Nah, jika sudah seperti itu, maka nanti, ya, ADP plus play itu akan ini lepas dari kepala miosin. Kalau sudah lepas dari kepala miosin, maka kondisi kepala miosin sudah berada pada konfigurasi energi yang rendah. Ya, ini kan sudah kita tarik. Energinya jadi rendah. Ya, kalau sudah rendah, dia sudah tidak berikatan lagi dengan aktin, nanti dia bisa berikatan kembali dengan ATP. Seperti itu. Jadi itu berulang kali, teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi seperti ini. Ya. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana sih kok bisa sliding filamen atau jembatan silang antara kepala miosin dan aktin itu bisa terbentuk, ya. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah aktivitas, ya, atau teman-teman mendapatkan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu, ya, keinginan ataupun perintah itu merupakan stimulus yang diterima oleh sel saraf kita. Kemudian oleh sel saraf dibawa ke sistem saraf pusat, diolah, kemudian dibawa neuron lagi, sel saraf lagi, tetapi sekarang yang membawa adalah sel saraf motorik menuju ke efektor. Nah, efektor di dalam tubuh kita adalah otot, ya. Otot salah satunya yang membuat kita berpindah tempat adalah otot lurik. Nah, ini adalah bagian terminal, ya, dari neuron motorik, ya. Jadi ini post sinapsis, ya, dari neuron motorik. Ketika rangsangan sudah ada di bagian terakhir ini, ya, rangsangannya sudah ini, ya, sudah dihantarkan dalam bentuk sinyal kimiawi, ya. Nah, itu akan menyebabkan, ya, asetilkolin nih, teman-teman, yang warnanya merah-merah dan dibungkus asetilkolin, ya, itu dilepaskan dari terminal sinapsis ini, ya. Kemudian asetilkolin ini, kalau ditanya asetilkolin itu apa? Asetilkolin itu merupakan neurotransmitter, ya. Nah, asetilkolin ini berdifusi melintasi takik sinapsis dan berikatan dengan protein reseptor. Ini protein reseptor, ya, yang ada pada ini miofibril atau serat otot. Jadi ini adalah miofibril, teman-teman, ya. Kemudian kalau sudah berikatan di sini, ini memicu adanya depolarisasi sehingga terjadi perubahan potensial aksi di miofibril. Dan perubahan potensial aksi ini terus, ya, berlangsung di sepanjang ini membran plasma dari miofibril sampai masuk ke tubulus ini, tubulus transversal. Ini tubulus transversal, teman-teman, ya. Tubulus transversal, ini tubulus T-tubul, ya, ini tubulus transversal, kemudian sampai ke retikulum sarkoplasmik. Nah, ketika sampai di retikulum sarkoplasmik, ini akan menginduksi retikulum sarkoplasmik. Kalau tanya retikulum sarkoplasmik itu apa? Retikulum sarkoplasmik itu merupakan RE yang sudah termodifikasi, ya. Jadi retikulum endoplasma yang sudah termodifikasi, kalau di miofibril namanya adalah retikulum sarkoplasmik. Nah, retikulum sarkoplasmik ini, ya, akan menyebabkan Ca2 positif, ya, ion Ca2 positif yang ada di dalamnya ini terpompa, ya, terpompa menuju ke
sitosul. Nah, ini ke sitosul ya. Ini terpompanya secara aktif atau secara pasif? Secara pasif ini, soalnya di sini banyak sedangkan daerah sini sedikit. Jadi langsung set ya. Seperti itu. Kemudian ion-ion kalsium ini ya teman-teman, itu akan berikatan di sini. Ini aktin ya teman-teman. Jadi aktin itu di sini yang warnanya ungu ini namanya adalah kompleks troponin ya. Sedangkan yang seperti benang ini ya, ini namanya adalah tropomyosin ya. Sekali lagi nih saya jelasin ya, ini adalah aktin kan, manik-manik kuning ini ya, sama dengan ini ya. Nah, dia memiliki protein regulator ya. Protein regulator yang pertama itu yang seperti benang putih ini namanya adalah tropomyosin ya. Kemudian yang tambahan yang warnanya ungu seperti manik juga ini namanya adalah kompleks troponin. Kemudian di kompleks troponin ini ada tempat untuk melekatnya ion Ca2 positif. Jadi ketika ion Ca2 positif itu banyak masuk ya ke dalam sitosul ya. Maaf teman-teman, karena ion ini berarti harus tetap ya transportnya transport ini aktif ya, karena dia bermuatan. Maaf ya. Jadi ini transportnya aktif masuk ke dalam sitosol ya. Kemudian dia ini berikatan di bagian dari kompleks troponin. Nah, ketika ion Ca2 positif sudah berikatan di sini, maka yang namanya tropomyosin itu akan bergeser, teman-teman. Bergeser tidak lagi menutupi tempat pelekatan dari kepala myosin. Jadi, kalau sudah dia bergeser, jadi di sini ya, itu akhirnya bisa untuk ditempeli oleh kepala myosin. Kepala myosin akhirnya bisa di sini berikatan dengan aktin, asalkan kompleks troponinnya sudah ada ion Ca2 positifnya, sehingga tropomyosinnya itu bergeser tidak lagi menutupi tempat pelekatan kepala myosin. Nah, kalau sudah berlekatan nih kepala myosin dengan dengan aktinnya ya, maka kepala myosin bisa menarik aktin menuju ke bagian tengah dari sarkomer. Set ya, gitu. Selanjutnya kalau sudah ion Ca2 positifnya lepas teman-teman, ya sudah lepas dari kompleks troponin ya, maka tropomyosinnya juga akan bergeser kembali menutup tempat pelekatan kepala myosin ya, sehingga myosinnya nggak bisa lagi menarik aktin menuju ke tengah ya. Nah, kalau di sini ini bisa menarik aktin itu berarti nanti semakin memendek ya bagian tertentu, itu bisa menyebabkan kontraksi ya. Tapi kalau di sini dilepaskan berarti kembali ke posisi semula ya. Nah, itu bisa mengakibatkan relaksasi ya teman-teman. Kembali lagi ke soal ya teman-teman. Oke. Nah, pada saat otot berkontraksi salah satu tahap yang terjadi ya. Coba kita lihat. Kalau berkontraksi berarti ini kepala myosin di sini bisa digeser ke tengah ya. Kalau begitu yang semakin memendek mana? Ini kan semakin rapet nih, ini semakin merapet ya. Ini zona H-nya ini semakin ke tengah. Berarti yang semakin memendek ini adalah bagian zona H ya. Kemudian ini aktinnya ini kan ditarik semakin ke tengah, otomatis pita I-nya itu akan semakin memendek pula. Jadi ketika otot berkontraksi maka zona H-nya memendek dan pita I-nya memendek. Oke. Kalau begitu jawabannya yang mana ini teman-teman? Berarti jawabannya adalah ini, yang C. Pita I memendek, pita A-nya nggak memendek, zona H-nya yang memendek ya. Jadi, ya baik. Kalau begitu untuk nomor 1 ini jawabannya adalah B. Pita I memendek dan zona H memendek. Kita lanjut pada nomor 2. Nah, nomor 2 ini teman-teman. Nah, bagaimana ya posisi pita-pita ini saat otot berelaksasi? Berarti zona H-nya itu kembali memanjang, kebalikannya kan? Dan pita I-nya juga memanjang. Kita ayo cari yang sama-sama memanjang. Jadi jawabannya adalah E.
zona H dan pita I memanjang. Ini angka 1 nih sebenarnya I ya maksudnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ototnya berkontraksi, maka zona H dan pita I itu akan memendek. Sebaliknya, jika ototnya berelaksasi, maka zona H dan pita I itu akan memanjang. Bagaimana dengan ini pita A pada saat otot berelaksasi maupun berkontraksi? Jadi untuk pita A ini sama, panjangnya akan tetap sama ya. Yang berubah itu adalah zona H dan pita I saja. Teman-teman, ini saya tambahkan ya, untuk sumber energi pada saat otot berkontraksi, sumber energinya yang pertama adalah ATP ya, seperti di gambar tadi. Nah, pada saat kepala miosin itu ingin berada dalam konfigurasi berenergi tinggi, maka ATP-nya harus dihidrolisis menjadi ADP plus P. Selanjutnya, jika banyak ATP sudah terhidrolisis, bagaimana? Ternyata di dalam tubuh kita ada fosfokreatin, teman-teman. Jadi, fosfokreatin ini bisa kembali berikatan dengan ADP, terbentuk kembali ATP. Namun, jika kita terus melakukan kontraksi, ya, otot, terus berkegiatan, lama-lama kan cadangan ATP dan fosfokreatin kita habis, ya. Nah, bagaimana agar tetap ada tenaga, ya? Caranya adalah ya ini simpanan energi berupa gula otot yang disebut juga dengan glikogen ya, yang tersimpan di hati dan otot kita itu harus dilarutkan terlebih dahulu menjadi laktasidogen ya. Selanjutnya laktasidogen akan dipecah jadi glukosa dan asam laktat. Jadi ketika kita terus beraktivitas ya, ATP dan fosfokreatin menipis, yang akan dipakai adalah glikogen kita ya. Nah, glikogen nanti ya pada akhirnya akan dihidrolisis jadi glukosa dan asam laktat. Timbunan asam laktat yang ada di otot kita itu yang memberikan sinyal pada tubuh kita kalau kita capek dan butuh beristirahat. Ketika kita sudah mulai beristirahat, maka glukosa yaitu C6H12O6 itu akan dioksidasi ya secara aerob, berarti butuh oksigen ya, terjadinya ini di mitokondria dari sel tubuh kita ya lewat respirasi seluler, sehingga nantinya akan kembali dihasilkan ATP ya. Begitu teman-teman ya. Jadi sudah tahu ya jawabannya apa ya. Oke. Yang nomor 2 kami ada gambarnya nih ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Berarti kan kita sudah bisa menentukan mana yang kita tahu zonanya berubah betul pada saat ototnya berrelaksasi, yang mana. Yuk. Oke. Oke. Iya. Gampang kan ternyata? Iya kan.